Halo, selamat datang di Lahan Gabut. Halo semuanya, selamat datang di Lahan Gabut dan baik lagi bareng gue Dera di sini. Semoga kabar lo yang nonton video ini baik-baik di sana dan buat lo yang sedang tidak baik-baik saja, semoga segera baik-baik saja. Malam hari ini seperti biasa di Lahan Gabut akan ada satu cerita. Bukan satu cerita sih, gue bakal nelfon satu orang yang nantinya dia bakal cerita. Yang dimana dia tuh punya cerita kayak dia sama-sama sayang dan mereka berdua tuh udah confess, tapi ternyata nggak bisa nyatu katanya. Nah gue pengen tahu sih kisahnya kayak gimana dan kok bisa, kenapa bisa kayak gitu gitu. Gue langsung telepon orangnya. Halo, Halo Putri, selamat malam. selamat malam Kak Dira. Gue Dera dari Lahan Gabut. Gue ingin menanyakan beberapa hal yang katanya tadi kan lo sempet bilang kalau Iya, misalkan lo itu sama-sama sayang tapi nggak bisa menyatu atau nggak bisa punya komitmen, iya nggak sih? iya, saling tertarik, saling suka, tapi ya nggak ada jaminan buat komitmen deh gitu. Oh iya, asik banget. Oke, gue bakal dengerin cerita lo, tapi sebelum itu gue pengen tahu dulu, lo tuh aslinya dari mana sih? Aku aslinya dari Bandung, Lo dari Bandung, dan cowok yang bakal lo ceritain ini dari Jakarta. Jakarta. Aktivitas lo apa? Ya, Kuliah? gue sebagai mahasiswa ya kuliah sih, paling Oh, gitu aja. oke. Oke, mungkin gue penasaran sama cerita lo, boleh langsung ceritain aja mungkin Putri? Oke, langsung aja cerita. Jadi gue deket sama cowok dan udah sebulan lebih sih sebenarnya hitungannya emang baru bentar, kayak Oke. hampir 2 bulan gitu. Hmm. Dan posisinya tuh saat itu mungkin gue abis lepas dari toxic relationship. Oh, lu baru aja lepas dari Jadi toxic yes, relationship. iya, dan kayak gue udah ngerasa ilfeel duluan lah sama mantan gue itu dan kayak secepat itu gitu buat move on-nya. Dan Oh, singkat cerita akhirnya gue deket nih sama si orang baru ini kan. iya. Nah dia tuh orang Jakarta, terus kayak kita sempet ngobrol, terus sampai suatu waktu ada waktu di mana dia harus ke Bandung karena ketemu temennya gitu, ada keperluan dan dari situlah kita pertama kali ketemu. Mungkin ya udah cukup lama juga sih. Terus, di situ kayak pertama kali ketemu dan mungkin kalau pertama kali nggak banyak, apa ya, ekspektasi lah ya gitu. Jadi kayak Oke. cuman tahu, oh orangnya kayak gini gitu, tapi so far emang orangnya menyenangkan lah gitu. Karena Hmm. sebelum ketemu pun kita udah cukup ngobrol banyak gitu dan sharing hal-hal yang sama, interest yang sama gitu, itu yang bikin gue tuh kayak penasaran sama si orang ini gitu. Oh, sebelum ketemu lu sempet ngobrol banyak juga sama orang ini. Lewat Iya, mana? sama dia kayak lewat DM IG gitu. Oh, sosial media. Tapi ketemu tatap Iya, muka maksudnya itu baru waktu itu. iya, jadi baru ketemu pada saat itu setelah kita kayak ngobrol di DM banyak kah, pokoknya banyak yang diobrolin juga gitu. Oh, jadi banyak yang diobrolin juga. Iya, Hmm. terus akhirnya dari situ Hmm. mungkin udah ngerasa ada connection lah gitu kayak, oh apa yang diobrolin tuh nyambung juga nih buat gue, misalnya contohnya kayak dia suka traveling, atau Oke. kayak dia dia kayak suka bikin konten gitu, misalnya kayak kemana-mana gitu, dia selalu kayak apa ya, bikin video-video kayak gitu, dan kayak kita jadi suka ngobrolin itu. Terus Oh. iya, jadi kayak orangnya tuh suka explore tempat-tempat baru gitu. Jadi mungkin dari situ kayak, oh si obrolannya tuh nggak beres-beres gitu loh sama si orang ini. Ada aja topiknya ya. Iya, ada aja gitu topiknya. Oke, 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 menarik. Terus, terus? Nah, pada saat itu mungkin pas pertama kali ketemu kayak, oh dia, pas di Bandung kayak sampai dia mau ngejemput gitu kan, padahal itu kayak udah malam. Tadinya tuh malah kayak aku yang nyamperin karena aku ngerasa kayak, aku nggak mau berharap dulu deh gitu, nggak expect juga dia bakal nge-treat aku lebih. Oh, masa Nah sih? Padahal dalam hati lu ngarep kan? iya, ada tapi kayak masih ngebatasin diri gitu loh. Oh, jadi ada batasan tersendiri Iya, yang lo masih ada bikin ya? boundaries-nya gitu karena pertama Oke. kali ketemu kan.
Terus kayak ya udah pas kita pokoknya kayak ketemu ngobrol-ngobrol tuh kayak, oh ternyata orangnya tuh seseru yang di chat juga gitu, kayak nggak ada bedanya kan. Oh. Nah, mungkin dari situlah jadi kayak, apa ya namanya, oh mulai kayak, wah kayaknya seru nih kayak buat apa ya, buat kenal lebih jauh sama orang ini. Oke. Akhirnya pas pertama kali ketemu itu, besok-besoknya tuh kita sempat ketemu lagi pokoknya. Nah justru mungkin di, pertemuan ini yang kedua ini tuh malah kayak aku jadi yang ngerasa langsung naik banget gitu, kayak Naik naik ekspektasi gimana? aku, harapan aku sama orang itu kayak jadi semakin naik aja gitu karena semakin banyak kayak yang diobrolin, makin banyak kayak suka tiba-tiba bercanda atau apa gitu. Terus Oke. kita kayak ketemu itu yang kedua kali dan ngerasanya kayak, wah kayaknya ini orang yang gue cari selama ini mungkin ya, karena mungkin kayak ngerasanya tuh, oh hubungan gue yang lalu tuh kayak gak banget gitu, kayak udah ilfeel banget gitu kan karena banyak hal-hal yang aku nggak nyaman. Sementara ada satu orang yang kayak tiba-tiba aja baru kenal tuh bisa bikin senyaman itu gitu. Oke. Nah, ya udah terus kayak singkat cerita maksudnya dari situ kita jadi intens banget kan ngobrolnya pas dia udah balik ke Jakarta lah gitu. Mmm. Nah, kita ngobrol kayak, seintens itu dan sering teleponan juga Oh, gitu jadi kan. sering teleponan? Iya, jadi sering teleponan. Terus, Oke. sampai satu waktu pas waktu nelfon tuh dia tuh bilang ini kita ngobrolnya masih kayak gue lo gitu kan. Oh, jadi lo sama dia tuh ngobrolnya Iya masih gua lo, belum iya ke aku pada saat kamu itu. gitu ya? Iya belum aku kamu. Jadi kayak mungkin maksudnya dari situ aja udah beda kan gitu. Iya iya Nah, iya. terus dia tuh pernah satu waktu bilang gini katanya, "Jujur gue tertarik sama lo, kayak gue nggak apa-apa kan untuk mengenal lo lebih jauh." Ada kata-kata itu yang gue inget gitu. Oh, jadi Dan dia ngomong bahkan kayak gitu ke lo? iya, dia beneran ngomong kayak gitu, terus kayak gue juga bilang hal yang sama dong, maksudnya kayak, dia pun nanya kayak, menurut lo gue orangnya kayak gimana sih?" Gitu. Terus akhirnya udah gue kayak kasih tahu hal-hal yang baik-baiknya lah gitu, terus kayak, jadi di situ gue ngerasa kayak, "Oh bener kita saling tertarik nih," gitu. Mmm. Itu kayak ngerasa, oh ada mutual interest nih, bukan cuman gue doang atau dia doang, tapi kayak kita emang saling tertarik dan saling suka kan jatuhnya gitu. Mhm mhm. Sampai kayak, eee, dia kayak suka sebenarnya yang bikin kayak baper tuh mungkin karena dia tuh suka support gitu, kayak mungkin apa yang aku kayak nggak pernah dapetin gitu di cowok tuh dia ngasih itu gitu, mungkin love language kali ya sebutannya gitu. Kayak Widih. tiba-tiba ngasih support atau apa. Support-nya gimana tuh, dalam bentuk kayak gimana? Misalnya kayak, semangat ya atau kayak, kalau misalnya kamu butuh bantuan apa-apa ya nggak apa-apa tinggal bilang aja gitu sama aku. Suka ada kayak kata-kata gitu yang bikin aku tuh jadi kayak secure gitu loh, ngerasa Mmm. aman gitu Mmm. kalau misalnya aku sama dia gitu. Oke. Dan sesering itu buat kayak ngasih semangat gitu. Terus dia kan, mungkin satu hal yang kayak aku nyadar dia kan emang orangnya udah kerja gitu ya. Jadi emang sebenarnya dia orangnya slow respon gitu. Oh, dia lebih Tapi tua dari lo ya? yes, jadi mungkin kalau umurnya emang lumayan jauh, tapi kalau secara kayak obrolan tuh nyambung-nyambung aja sih gitu, nggak ada yang kayak, wah ngerasa lebih tua jadi lebih gimana juga enggak gitu. Oke. Nah terus kayak, oh secara obrolan juga nyambung sih, kayak nggak ada, apa namanya, nggak ada kayak masalah atau gimana gitu. Nggak ada gap lah ya, antara Iya, obrolan lu sama nah si terus cowok ini? ya mungkin saat teleponan juga dia tuh pernah tiba-tiba nanya gitu kayak, "Kamu gimana kalau LDR?" Gitu. Serius lu? Kayak sumpah, Oh, eee, mungkin oke. itu kan masih kayak ya masih ngomongnya gue lo gitu kan, jadi kayak kita masih sharing aja. Heeh. Bahkan kayak dia cerita tentang mantannya, aku pun cerita tentang hubungan aku masa lalu gitu. Oke. Terus kayak aku bilang dong ketika dia nanya itu, aku bilang, "Kalau menurut aku kan kalau misalnya LDR tuh sebenarnya lebih ke gimana dua-duanya saling effort gitu kan, kayak nggak masalah kalau misalnya beda kota atau beda negara, kalau misalnya dua-duanya effort sih, ya udah bakal bertahan," gitu, aku bilang gitu. Terus kayak dia pun setuju akan hal itu gitu. Terus Widih. dia juga kayak, "Oh oh iya sih bener sih kata lo," kayak gitulah. Jadi kita kayak awal-awal tuh udah sering ngomongin relationship bahkan gitu. Mmm. Lebih kayak banyak sharing lah gitu, banyak brainstorming kalau misalnya teleponan gitu. Jadi kayak tahu, oh pandangan dia tuh kayak gini, kayak aku sharing kayak gimana tuh nyambung-nyambung aja sama dia gitu kan. Oke. Nah Terus terus? nah terus mungkin kayak,
balik lagi dari karena rutinitasnya kerja, terus jadi nggak maksudnya kayak, kalau misalnya ngechat tuh nggak setiap jam selalu dibales gitu kan. Mhm. Terus dia kayak, mungkin nih hal-hal yang kayak bikin aku suka tuh karena dia suka ngabarin, hal-hal kecil gitu loh, Kak. Kayak misalnya, aku ngantor lagi nih pagi-pagi," misalnya, atau kayak, eee, "Aku lagi ngerjain deadline," atau gimana gitu kan. Pokoknya Oke. dia kayak suka ngasih tahu apa yang dia lakuin hari itu gitu, atau dia kemana dia suka tiba-tiba cerita, walaupun aku nggak nanya gitu. Oh, itu membuat lo merasa nyaman? Iya, karena kayak, oh berarti dia peduli nih sama gue gitu. Karena Mmm. dia tuh kayak, oh dia tahu, orang yang harus dia kabarin tuh siapa, gitu. Widih, gila. Iya, mungkin dari situ ya, jadi kayak, Iya oh iya bener nih kayaknya ini orang mungkin niatnya bener gitu kan, niatnya baik. Terus iya iya. kayak, ya udah tuh kayak, berlangsung lama lah pokoknya kayak chat intens gitu. Mhm. Terus, mungkin ada satu saat di mana kayak dia, mmm tiba-tiba balasnya tuh kayak lama banget gitu. Misalnya kayak, biasanya sejam, 2 jam gitu ngebales, sekarang kayak 4 jam, 5 jam gitu loh. Kadang aku suka notice hal-hal yang beda gitu loh. Apa tuh? Tapi maksudnya kayak misalnya tiba-tiba lama banget ngebalesnya gitu. Mmm. Tapi setelah dia ngebales tuh dia kayak, ya pasti kayak ngasih tahu misalnya kayak, "Iya tadi padat banget nih kerjaan," atau gimana gitu kan. Bahkan dia pun suka nanya balik gitu kayak, "How's your day?" Dia kayak suka nanya gitu kan, itu yang bikin aku kayak, "Oh ya udah sih nggak apa-apa, nggak usah khawatir," gitu kan Oke. sama dia. Nah mungkin, yang kayak bikin aku apa ya, ngerasa ada yang aneh nih ya, mungkin kita langsung masuk aja gitu Oke ke oke. hal ini yang bikin aku aneh tuh mungkin, dari 2 minggu kemarin itu jadi aku tuh ada satu momen di mana kayak aku ngerasa, eee, aku pengen deh nanya satu hal ke dia gitu. Mungkin soal kepastian itu tanpa aku kayak nanya kita ini apa, karena aku nggak mau nanya itu kan, kayak bakal canggung banget kan. Iya 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 Nah, iya. cuman kayak kata-kata aku tuh mungkin ngarah ke dia karena ngarah ke sana. Mmm. Karena mungkin sebagai cewek pastilah gitu pengen tahu ini orang tuh bisa dipercaya nggak sih gitu kan. Mmm. Atau kayak, dia sebenarnya yakin nggak sih sama gue atau percaya nggak sih sama gue, terus selalu kayak pengen ada kayak ya kepastian itu sih sebenarnya. Terus satu waktu, gue pernah nanya ke dia kayak, "Aku nggak perlu khawatir kan?" Gitu. Terus dia nanya tentang apa, aku bilang, ya maksudnya kayak aku bisa percaya kan sama kamu gitu. Terus aku kan kayak nge-chat itu malam-malam, Oke. terus, sama dia nggak dibales tuh, baru dibales besoknya, besok pagi, terus dia cuman bilang kayak, "Nanti aku jawab yang ini ya," kayak gitu. Oke. Iya, terus kayak udah dia kayak nyari topik lain lagi ya, kayak ngalihin pembicaraan. Oke oke. Dan di hari itu, besok-besoknya tuh dia nggak pernah ngebahas itu lagi, Kak. Jadi kayak dan kayak nggak mungkin juga kalau misalnya aku nanyain itu terus gitu, jadi kan kayak takutnya risih kan. Heeh heeh. Jadinya kayak aku ya udah diemin aja, terus pas aku kayak berhari-hari kemudian, oh ya dia nggak pernah ngejawab hal itu gitu. Oke. Soalnya aku ngerasa kalau misalnya dia tahu jawabannya, dia bakal ngasih tahu dong gitu. Kalau misalnya dia mau kayak dia punya kepastian, dia mau ngasih tahu, harusnya dia kasih tahu pada saat itu. Tapi beberapa hari kemudian tuh malah dia nggak pernah ngebahas itu lagi gitu. Nah. Jadi kayak ibaratnya si pertanyaan aku ke dia tuh masih ngegantung gitu loh, Kak. Iya iya iya. Karena dia Iya, karena tidak tidak menjawab itu malah, iya tidak merespon eee, hal itu. iya iya iya, benar 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 benar. Oke Tapi oke. setelah itu sebenarnya besok-besoknya mungkin ya kita komunikasi ya udah biasalah kayak dia ngabarin apa-apa gitu kan. Oke. Nah terus entah kenapa satu waktu 2 minggu yang lalu gitu dia tiba-tiba ngilang gitu kan. Ngilang Kayak gimana maksudnya? jadi kayak tiba-tiba nggak nge-chat seharian. Oh, yang biasanya dia nge-chat duluan? Iya, ini kan maksudnya karena itu tadi mungkin kayak, kayak apa yang aku lihat di dia tuh kayak apa yang bikin aku seneng, itu tuh ketika dia ngabarin hal-hal kecil tadi kan. Nah. Nah, sekarang tuh sama sekali nggak ada gitu, bener-bener kayak seharian tuh tiba-tiba nggak ada aja gitu. Sorry, gua Kayak potong. Sebelumnya, lu pernah nyampein juga kalau misalkan hal yang kayak gitu tuh bikin lo tertarik atau bikin lo nyaman? belum sih, Oh, belum. itu enggak iya, jadi kayak
aku cuman ngerasain itu doang gitu. Oh, nggak ngomong sama si Iya, dia. Oh, oke. iya belum sih. Terus? Nah, habis itu dia pernah tuh kayak suatu waktu ngilang, tapi aku ngelihat kayak dia kan jarang aktif Instagram gitu, terus, maksudnya aku juga kayak suka mantengin gitu kan, dia update gak ya gitu. Widih. Terus nggak ada update juga, terus kayak misalnya aku update pun dia kayak nggak nge-view gitu kan. Jadi kayak, "Ah, ini orang kemana ya?" Gitu kan, Oh, lu agak sampai kayak lu sampai ngecekin siapa yang nge-view Instastory lu itu? iya, tapi maksudnya yang pasti yang kita cari tuh cuman satu gitu. Oh. Oke, Nah, oke. Oke, terus menarik. pas ngeliat tuh kayak, "Oh, nggak ada, berarti nggak aktif kali ya," gitu, atau dia yang nggak tahu sih mungkin lagi ngerjain apa gitu. Hmm. Nah, pas suatu waktu dia ngilang tuh 2 harian gitu, pas pertama dia ngilang gitu, akhirnya dia balik lagi dan dia ngabarin, dia bilang kayak, "Hai, maaf aku baru bales ya," gitu, baru ngabarin. "Aku suka aja sih kadang buat gak komunikasi sama siapa-siapa," dia bilang gitu kan. Oh, Nah, terus sebenarnya, aku tuh agak-agak percaya karena emang orangnya tuh agak-agak introvert gitu. Jadi masih kayak dia emang kayak sering gimana ya, ke mana-mana tuh pasti sendiri. Misalnya kayak traveling pun kayak sendiri gitu. oke. Jadi itu, tapi di sisi lain juga kayak aku mikir, ah, nggak mungkin banget gitu kan kalau dia nggak sama sekali ngobrol sama orang gitu. Tapi Hmm. kayak ya udah deh akhirnya aku bilang kayak, "Oh oh ya nggak apa-apa," gitu-gitu. Nah di situ mulai lagi lah kayak, ngobrol lagi, terus kayak dia suka tiba-tiba nge-pub misalnya malam-malam lagi di kantor gitu. Kayak, oh Oke. berarti ini udah bener lagi gitu kan si obrolannya. Ah, Terus, saat itu dia tiba-tiba nanya, satu waktu dia tiba-tiba nanya gini, malam-malam gitu kan, "Apa yang kamu rasain?" Gitu, "Aku sesantai itu kok," dia bilang gitu. Nah, karena mungkin di posisi itu tuh aku udah kayak mulai nurunin ekspektasi karena dia sempat ngilang 2 hari itu, heeh. aku mikir kayak, "Oh, kayaknya aku harus ngomong apa yang aku rasain ke dia," gitu. Oke. Nah, terus pokoknya aku ngomong panjang dan aku tuh bilang, ke dia kayak, "Kayaknya, apa yang aku rasain ini nggak bakal berubah deh dari awal kita ketemu." Ini aku ngomong kayak pakai bahasa Inggris gitu, ala-ala. Oh, berarti lu ngomong kayak gitu dari awal Nah, sampai kayak gitu. sampai sekarang nggak akan berubah Tapi gitu? aku nggak kelihatan kayak aku berharap banget ke dia, cuman aku Iya kayak ya sih. udah ngejelasin aja, kayak agak-agak nothing tulus gitu loh, Kak. Heeh. Aku bilang gitu, terus kayak aku bilang, "What you choose for yourself, as long as you're happy with it, it's good, enough for me to know that," aku bilang gitu. Oke. Oke, nah kayak gitu, terus kayak di bawahnya aku bilang lagi, "Mungkin kalau sekarang sih aku lagi gak mau banyak berekspektasi ya," kataku gitu, terus kayak aku lebih percaya aja sama prosesnya, aku bilang gitu. Terus, mmm, aku akhirnya bilang kayak gini, "Lagian kalau misalnya ditakdirin buat kita nggak akan kemana kan," aku bilang gitu. Wih. Terus aku nanya balik dong kayak, Heeh. "Kalau kamu," gitu kan, itu tuh Heeh. hari Jumat, pokoknya kayak hari Jumat aku nanya gitu, nggak dibales tuh, terus aku mikir kan kayak, "Oh mungkin udah tidur kali ya orangnya," gitu. Terus Oke. kayak besok paginya aku bangun kok nggak ada balasan lagi, nggak ada balasan lagi gitu. Itu Oke. hari Jumat, hari Sabtu nunggu kayak, oh nggak ada ya. Terus kayak besoknya lagi juga beneran belum dibales. Mmm. Sementara dia aktif di sosial media lain. Wow. Dan dia tuh kayak suka ngebalesin komen gitu. Kan ini bukan Instagram lah ya, ada suatu sosial media gitu. Oke. Dia suka nge nge apa namanya, ngebales komen-komen orang gitu. Oke. Maksudnya di media sosial itu emang dia tuh aktif dan sering bikin konten lah gitu. Nah, Heeh. pada saat itu ya maksudnya aku kaget dong kayak pas aku buka aplikasi itu tuh dia update dan kayak langsung ada di atasnya gitu. Pas aku buka langsung ada, Kayaknya emang tapi kok semesta nggak tahu dibales. postingan mana yang harus lu tonton sih. Nah, habis itu ya udah hari Senin lah, Mhm. dia tiba-tiba nge-chat pagi-pagi, dia kayak dia nge-greet nama aku gitu. Terus aku tuh bingung kan kayak balas jangannya, karena aku mikir dia aja bisa ngediemin gue berhari-hari, harusnya gue Oh, bisa balas ngejawabin kayak dendam. gitu. Oh, balas dendam. Orangnya Iya, gue dendaman ya pikir kayak Putri ya? gitu. Soalnya kayak nggak tahu ya, selama ini tuh gue kayak ngerasa gue ngelakuin apa yang dia lakuin ke gue gitu. Misalnya kayak, oh gini, ada satu waktu lebaran tuh dia tiba-tiba ngasih hampers ke rumah gue, bayangin Kak, ini rumahnya Serius? beda kota gitu, dia di Jakarta, gue di Bandung, tiba-tiba ngasih hampers.
Oke, padahal lu bukan Dan klien, lu bukan yes, makanya. partner. Iya, Dan itu iya. tuh kayaknya satu-satunya hampers yang gue dapat dari orang ini gak Oh. sih? Oke, oke. Nah, maksudnya banyak, bisa dibilang banyak effort yang kayak gue nggak yakin bahwa ini cuman temen doang, ngerti Nah, gak sih? Pasti ada niat lain kan. mhm, Nah, kayak gitu, dan ketika gue ketemu dia lagi pun juga gue ngasih sesuatu kan, kayak ngasih makanan juga gitu kan ke dia. Jadi mmm. kayak gue ngelakuin aja apa yang dia lakuin gitu. Begitupun sebaliknya ketika dia ngediemin lo ngediemin Nah, balik. iya, gue ngerasa kayak, oh kayaknya ini cara main lo gitu. Gue tuh Oke. mikir kayak gitu lama-lama. Jadi makanya ketika dia baru ngebales hari Senin, Mhm, gue baru balas hari Selasa besoknya. oke. Terus gue nanya, "Iya, gimana?" Gitu. Terus kayak gue pengen tahu aja, maksudnya dia tuh nge-greet tuh karena ada apa gitu loh. Dengan posisi dia belum ngejawab tuh, yang gue nanya, "Kalau kamu itu," dia belum ngejawab, cuman nge-greet doang. Mmm, Nah, terus kayak udah dari situ dia nggak nge-chat lagi, nggak ada apa. Pas satu waktu dia tiba-tiba aktif IG-nya, dia kan jarang nge-post story sebenarnya. mhm, Terus dia satu waktu update hari Selasa itu, gue inget banget baru bangun tiba-tiba ngeliat IG, "Oh kok tumben ya update?" Gitu. Pas oke. gue lihat dia lagi ada di Bali. Serius? Serius. Wow, Emang kan lagi liburan gitu kan. Terus eh, kayak gue jadinya ya gimana ya, mau marah nggak bisa karena nggak ada kepastian, nggak jadian gitu kan. Mau kayak kecewa, maksudnya kayak, kalau misalnya gue nggak tahu posisi gue, itu cuman deket doang, kayak mungkin gue udah kayak, "Kenapa sih kamu nggak ngebales?" Atau apa gitu kan. nah, Pasti kayak namanya cewek gitu, itu kayak udah naturalnya gitu kan, kayak, "Kenapa sih tiba-tiba ngilang?" Tapi di sisi lain tuh gue nggak bisa kayak gitu karena ya gue tahu emang gue nggak ada hak juga gitu. oke. Maksudnya kayak tadinya tuh gue mau nanya kayak, "Oh kamu lagi di Bali?" Gitu, tapi kayak, "Ah kayaknya enggak deh," gitu. Kayak gue ngechat WA aja nggak dibales gitu, dan gue berasumsi bahwa mungkin dia udah nggak mau ngobrol sama gue lagi atau nggak peduliin gue lagi gitu kan. Terus Hmm, kayak jadinya mikir, kok bisa ya kayak secepat itu dari yang di-treat sebagai kayak, ya bisa dibilang kayak kayak hampir pacaran sih kalau misalnya, apa ya, mhm, cara dia memperlakukan gitu. mhm, Kayak, ya misalnya, eee, aku kan orangnya nggak touchy gitu kan, Kak, misalnya kayak ke temen juga aku kayak jarang banget kayak megang gitu, megang tangan atau gimana. oke. Kayak dia tuh mungkin orangnya lebih ke physical touch kali atau gimana, misalnya kayak ketemu tuh dia suka kayak tiba-tiba mainin rambut gue atau kayak tiba-tiba nyubit atau gimana gitu, Oh, kayak suka ada gestur-gestur yang kayak gitu. Nah, aku tuh oke. nganggepnya itu lebih dong, karena kayak aku Mhm, nggak biasa kayak gitu ke orang lain. mhm, Nah, mhm. banyaklah, banyak kayak gestur, banyak yang kayak treatment yang ini nggak mungkin kalau cuman temenan doang gitu. Mmm, Nah, makanya kayak ketika dia kayak mulai slow respon dan kayak mulai ilang-ilangan tuh di situ kayak gue mulai nurunin ekspektasi itu tadi, nurunin harapan bahwa kayak, "Ah, ya udah deh kayaknya nggak bisa berharap lagi sama orang ini," gitu loh. oke. Dari yang kayak tinggi banget sampai yang kayak turun banget lama-lama gitu, sampai mungkin saat sekarang aku cerita tuh kayak aku kayaknya udah nggak berharap lagi sama dia gitu. Mmm, Dan kayak kayaknya bisa dibilang hampir seminggu juga kayak dia nggak ada komunikasi gitu loh. Jadi dari yang kayak awal kenal sampai sekarang tuh kayaknya baru sekarang ini yang renggang banget gitu. Ya mmm. misalnya kayak slow responnya cuma beberapa jam, sekarang tuh kayak berhari-hari, bahkan kayak sama sekali nggak ada satu kata pun gitu kayak keluar dari misalnya kata-kata, dari dia atau gimana gitu. Nggak Mmm, ada banget gitu, Kak, dan itu yang bikin aku bingung. oke. Kayak aku mau nyari jawaban juga gimana gitu kan, cuman kayak bisa ngelihat kehidupan dia Kehidupan dia dari di sosial Instastory media gitu gitu kan. ya? Betul, Iya, 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 iya. aduh nyesek banget emang. Nyali lu hanya sebatas sosial media dia doang ya berarti? Iya, makanya Mmm, kayak, aduh gila sih gitu, kayak iya, iya, bisa iya, iya. sejauh ini. Dan ketika aku mikir pun misalnya kayak aku pernah ngelakuin kesalahan, aku pikir-pikir lagi kayaknya nggak pernah, karena selama ini kita feedback-nya bagus-bagus aja gitu, nggak pernah ada satu hal yang kayak, "Ih beda banget nih," atau kayak kita
konflik gitu atau gimana tuh nggak ada sama sekali. Maksudnya selama ini kayak nyaman dan enjoy aja ketika aku ngobrol sama dia. Mmm, Dan ya tapi udah satu heeh heeh, ya, sorry gue potong ya, tapi kalau boleh nanya nih, dari, lu sendiri, kan tadi lu mengira-ngira ya kayak, apakah gue pernah melakukan kesalahan? ya, Tapi kayaknya enggak deh. Cuma kalau gue mau nanya kalau gue boleh tahu, kayak dari lo sendiri, kira-kira apa alasan dia sampai akhirnya dia ngejauh? Feeling lo tuh ke oke. arah mana? Itu juga kayak banyak banget sih maksudnya ya, pastilah apalagi didiemin gitu kan, kayak tiba-tiba diabaikan gitu, pasti langsung kayak mikir banyak hal gitu. Iya iya. Awalnya aku mikir kayak, "Oh mungkin ada cewek lain kali ya," gitu. Wah, Pertama sih aku mikir itu, terus kayak, oke. mmm, sampai mungkin kayak gimana ya, negatif thinking-nya aku tuh kayak, bisa aja dia ketika pergi liburan gitu tuh dia bisa aja ketemu cewek, gitu kan, yang kayak Wow, makanya mungkin dia pikiran lo nggak terlalu liar ya. itu kayak separah-parahnya pikiran aku deh gitu. Iya 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 iya. Tapi, kalau misalnya apa yang aku rasain apa yang aku pikirin lebih lagi tuh bisa aja sebenarnya dia emang belum siap gitu kan untuk memulai hubungan gitu, atau mungkin dia lebih kayak fokus ke karirnya gitu, ke pekerjaannya karena emang selama ini yang dia prioritasin emang pekerjaannya gitu. Mmm. Tapi yang aku bingung adalah, apa susahnya untuk berkomunikasi gitu loh, Kak. Wah, iya 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 iya. Itu yang kayak Ini. jangan kayak apa, jangan kayak, bikin orang tuh bertanya-tanya terus apa yang dia pikirin, apa yang kayak yang dia mau lakuin, kayak apa susahnya gitu buat ngasih tahu. Maksudnya kayak gue tuh ngerasa, apa kayak yang dia bilang ke aku tuh aku bakal nerima-nerima aja gitu. Misalnya dia mau bilang kayak dia belum siap buat hubungan, atau misalnya dia mau temenan doang, atau misalnya kayak, dia lagi fokus ke karir, ya seenggaknya ngomongin hal itu aja gitu, itu udah cukup buat aku. Jadi kayak Mmm. bahkan misalnya saya sampai sekarang kayak masih tanda tanya besar ini gitu kan, masih bingung dan segala macam kayak kenapa maksudnya kayak apa susahnya sih buat ngechat gitu. Ah, ya, Buat I see ngasih I see. penjelasan. Nah, kayak gitu. Maksudnya pada akhirnya pun ya aku bakal nerima apapun yang dia jelasin gitu kan, tapi apa susahnya gitu. Mhm mhm. Itu sih. Karena mungkin orang di luar sana kebanyakan itu, nggak siap untuk menerima penolakan. Iya, Dan mungkin dia beranggapan kalau misalkan sebenarnya bukan ditolak juga, gue sih kayaknya lebih ke pasti ada beberapa yang, cowok itu pertimbangkan ya. Gue nggak tahu iya apa bener. pertimbangannya, cuma mungkin Mhm. salah satunya, apa yang dia tanyain sama lo sebenarnya, kayak LDR, ya nggak sih? Iya, Nah itu iya, kan, dia sempat tanya juga ke lo kan iya, kayak, perihal LDR kayak gitu, ya nggak sih? Atau lo yang mhm. nanya ke dia sih? Lupa gue tadi. Dia sih yang Dia nanya. kan yang Iya, nanya awal. Nah mungkin itu adalah salah satu pertimbangan dia. Terus gue juga mhm, nggak tahu pertimbangan dia yang lain. Cuma kayaknya yang paling memberatkan itu ya mungkin di situ, di LDR-nya nggak mmm, sih? Cuma dia iya. belum sampai sampai detik ini dia nggak pernah mention kalau dia sayang sama lo atau dia apa, tapi hanya tersirat gitu. Bisa dibilang tersirat, maksudnya kayak segala apa ya, misalnya perlakuan dia atau kayak, kata-kata dia tuh pasti bikin gue tuh yakin sama dia gitu. Kayak Hmm, bisa banget ngeyakinin gue, tapi pada akhirnya tuh kayak, ya nggak ada kepastian gitu, kayak nggak ada ending-nya gitu. oke. Ini kemana jadi kayak masih ngegantung aja gitu sampai sekarang. Oke oke oke, menarik menarik Putri. Aduh, thank you banget nih. Ceritanya lumayan menarik dan apa ya, kayak ya mungkin banyak pertimbangan, tapi mungkin ya kayak gini Put. Bisa juga mungkin emang treatment dia tuh kayak gitu. Mungkin ya, Iya, mungkin kayak yang mhm, ke orang baru kenal tuh kayak gitu itu adalah salah satu treatment dia. Gue bukannya menjelekkan dia, tapi ya mungkin kayak gitu karena gue juga punya temen dan yang mirip-mirip kayak gitu. Atau bahkan gue juga sebenarnya kayak gitu juga, tapi nggak yang sampai treatment kayak yang ngasih apa pacar gitu. banget gitu, heeh. Iya, iya, Kayak lebih ke apa ya? Kalau gue tuh lebih ke kalau temenan. Ini juga mungkin buat beberapa orang kayak gue main sama temen berdua lawan jenis itu tuh kayak ada something special. Padahal nggak ada apa-apa. Nah mungkin ada tipe orang yang kayak yang tadi lo bilang juga iya, ya dia melakukan segala sesuatunya yang menurut lo itu spesial tapi ternyata ya mungkin menurut dia biasa aja. Jadi sebenarnya banyak kemungkinan iya, dan ya mau gimana ya? Ya dianya juga
udah nggak ada kabar, terus lo nya juga jadi malah dendam, malah balik. Kocak banget ya, maksudnya kayak bisa apa ya, ibarat kata dibalikin gitu tangannya, kayak yang tadinya lo Iya, seterbuka itu gitu. tiba-tiba kayak oke gue tutup kayak gitu. Tapi nggak masalah sih. Bener. Thank you Putri untuk ceritanya ya. Semoga Oke, sama. ya semoga lo apa ya, diberikan kejelasan ya. Kalaupun Ya, tidak ada kejelasan ya amin. semoga Tuhan mendatangkan seseorang yang lebih jelas mungkin ya. Wah, bener banget. Oke Putri, thank you banget ya untuk waktunya Makasih banget Kak Dira. mau cerita-cerita di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan Putri, jaga kesehatan. Oke, dadah. Bye bye. Oke, jadi tadi itu cerita dari Putri. Sama-sama tertarik berarti ya, bukan sama-sama sayang. Tapi mungkin bisa juga dia juga sayang mungkin ya. Gue juga gak tahu sih, perasaan orang kan gak ada yang tahu ya, cuma orang itu sendiri. Kecuali kalau dia yang bilang kalau dia sayang. Yang bilang juga belum tentu bener. Ya bingung kan lo. Gak, maksud gue kayak gini, kirain gue sama-sama sayang tapi ternyata ada faktor yang lain. Cuma kalau dari apa yang diceritain sama Putri sih, ya gue juga beranggapan mungkin dia ada ketertarikan itu udah pasti, karena ada effort yang gede banget yang dia keluarin. Even temenan ya pasti ada ketertarikan, atau misalkan deket gitu kayak PDKT-an pasti ada ketertarikan, ada sesuatu yang membuat dia sampai akhirnya mau melakukan hal itu gitu. Cuma perihal kayak ketika Putri ini menanyakan sebuah kejelasan dalam sebuah hubungan, dan dia itu bilang nanti aku bakal jawab yang ini ya nanti katanya. Nah kalau itu kayaknya udah jelas dia lagi bingung banget sih dengan posisi dia dan apa yang harus dia omongin sama orang yang posisinya tuh sekarang lagi deket sama dia gitu. Kalau misalkan dia lagi deket sama yang lain sih gue juga nggak tahu karena gue nggak kenal juga gitu. Tapi emang selalu ada kemungkinan. Cuma gue sepakat sama Putri, maksudnya apapun itu alasannya, ya berarti kan bener juga tuh. Maksudnya kemarin gue sempet bikin video sama Idan yang kayak ada cewek yang ya gue tuh alasannya, temen gue kan cerita cowok, terus dia lagi deketin cewek. Lu nonton video gue sebelumnya aja deh yang di lahan gabut sebelumnya. Nah yang itu kan versi cewek, kayak dia tuh selalu memberikan jawaban kayak gue masih belum bisa ngebuka hati buat yang lain. Belum bisa berarti mungkin akan bisa gitu. Nah tapi kalau yang ini nggak ada jawaban sama sekali. Maksudnya ya oke, gue bakal jawab ini tapi nanti. Tapi nantinya itu nggak tahu sampai kapan gitu. Bahkan kata Putri makin kesini makin ngejauh gitu. Tapi itu sebenarnya problematika cinta sih atau hubungan. Gila klasik banget ya gue ngomongnya. Tapi emang bener, maksud gue kayak malah kalau misalkan langsung nemu itu kayak kurang greget aja gitu. Pasti ada sesuatu yang harus ada perjuangan dulu, harus ada sesuatu dulu. Tapi kalaupun pada akhirnya nggak bersatu ya nggak masalah. Setidaknya dari situ kan lo dapet happy-nya juga ketika PDKT-annya. Maksudnya ya itu yang sering gue bilang di beberapa episode sebelumnya. Ya jangan sampai lo ngelakuin hal-hal yang sebenarnya lo nggak pengen lakuin gitu. Nah itu yang agak berbahaya sih menurut gue. Karena kalau misalkan lo terlalu memaksakan tentang apa-apa yang sebenarnya lo itu nggak mau ngelakuin, ketika harapan lo atau ekspektasi lo itu tidak terjawab dengan apa yang ada di otak lo, yang ada malah nanti penyesalan gitu, bukan kebahagiaan. Meskipun kayak lo nggak ngelakuin hal-hal yang menurut lo merugikan juga, ujungnya penyesalan juga, tapi penyesalannya nggak terlalu dalam gitu. Bahkan mungkin lo bisa menimbang-nimbang, kayaknya happy-happy juga kemarin gue ketemu sama dia, masih bisa ketawa-ketawa. Mungkin kalau nggak ada dia, gue nggak se-happy itu kemarin gitu. Selalu ada sesuatu yang gue yakin bisa bikin lo bahagia kalau lo bisa menyikapi sesuatu yang sudah terjadi. Agak klasik sih, tapi emang itu benar adanya gitu. Dan gue tuh pernah dengar kalimat dari Ayah Pidiba Ike, sakit hati itu adalah perasaan yang lo buat sendiri kalau nggak salah. Dan gue kayak ketika dengar itu emang iya juga sih sebenarnya. Toh mungkin orang lain tidak bermaksud untuk menyakiti, kalaupun bermaksud, yang menentukan sakit atau enggaknya tuh ya diri kita sendiri gitu. Kayak gitu sih. Cuma ya terlepas dari itu semua, ternyata saling tertarik itu tidak menjamin juga seseorang bakal memiliki sebuah komitmen. Iya gak sih? Nah, gue juga pengen tahu kalau menurut lo, kira-kira apa ya alasan si cowok ini sampai akhirnya dia tuh malah kayak seolah-olah ngejauh sama Putri. Lo bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah ya.
Oke, jadi mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian dan thank you banget buat lo yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan buat lo yang udah nonton terus video-video lahan gabut yang sebenarnya gue bikin ini karena gabut, thank you banget. Semoga lo dalam keadaan yang baik-baik saja dan kalau misalkan tidak baik-baik saja, semoga dibaik-baik saja. Nah, gimana tuh? Oke, gue Dero pamit sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.